Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Nusaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Nurul Hasanah Komplek Reni Jaya, Pamulang, Tangerang Selatan. Pemirsa yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu generasi dalam genggaman asusila. Asusila adalah terminologi yang sering kita gunakan, tetapi di dalam agama pun agama menggunakan terminologi kemaksiatan. Apalagi sekarang kita adalah makhluk akhir zaman yang ternyata kita telah dipermudah dengan kehadiran teknologi, mampu melakukan tindak asusila atau kemaksiatan begitu masifnya. Tetapi yang jelas, Islam adalah agama yang amat sangat sempurna, yang mampu memberikan solusi yang sangat jelas dan tegas dalam urusan ini. Itulah tema yang akan kita angkat di kesempatan kali ini. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru-guru yang kita cintai, Ustadz Yusuf Mansur dan Kiai Haji Sumarno Syafi'i, yang akan membahas tema tentang generasi dalam genggaman asusila. Dan kembali seperti biasa, bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, kami persilakan Anda mengirimkan melalui Twitter atau Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag asusila. Dan sedangkan bagi Anda yang ingin menyaksikan secara langsung siaran Damai Indonesiaku secara streaming melalui pesawat handphone Anda bisa mendownload aplikasinya yaitu di TV One Connect melalui App Store dan Play Store. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya diizinkan Allah hadir kembali di TV One. Mestinya bukan jadwal saya, jadwalnya Habib Haikal Hasan. Beliau dapat karunia sakit, kita doain mudah-mudahan sembuh, amin. Jadi tadi pagi tuh saya ditelepon sama kawan-kawan, "Tat, kosong gak nih?" Saya sebenarnya hari ini lagi pengen ngerapiin Gelora Bung Karno Senayan, ya, buat nanti main bola sama Islandia ya. Iya, kita mau nyapuin Senayan dulu nih. Tapi karena yang telepon TV One ya kan, ya udah jalan dah, jadi dah. Jadi saya amanahin sama yang lain begitu. Ntar malam kita doain nih kita menang ya nggak? Bahkan bukan cuma menang, tapi kita jadi juara Piala Dunia nanti. Insya Allah, pokoknya mah asal kita yakin bakal kecapai apa yang kita impikan, amin. Wa ba'du, begitu saya iyain, ternyata judulnya bukan saya banget. Aduh Pak, saya kalau ngomongin akhlak bukan saya dah. Saya nih mudah-mudahan ya Allah nggak buka gitu aib kita semua, betul nggak? Amin ya Allah, bener dah. Suka apa kalau kata orang Betawinya, jeri-jeri gitu kalau ngomong tentang akhlak, tentang bagaimana adab, perilaku, Masya Allah gitu. Saya suka ngelihat diri saya ini apa ya, banyak kegelincirnya gitu, banyak melesetnya gitu. Terus terang saya belakangan ini mikir gitu, apa ya yang menyelamatkan seseorang? Saya ilmu ada insya Allah, ada dah, nggak kurang-kurang insya Allah gitu. Tapi ya Allah benar, kita minta sama Allah. Doa saya tuh diantaranya apa coba? Allahumma stur uyubana. Itu diantara doa saya. Minta agar Allah Subhanahu Wa Taala apa coba? Nutupin aib kita. Ini kelihatannya aja saya kayak ustadz. Siapa yang tahu kelakuan saya di belakang podium? Siapa yang tahu kelakuan saya di belakang panggung? Siapa yang tahu kelakuan saya kemudian ketika sedang tidak ceramah? Banyak orang-orang besar kemudian jatuh dalam maksiat di dalam kesendiriannya. Banyak orang-orang besar kemudian jatuh dalam maksiat di dalam keheningannya. Banyak orang-orang besar yang jatuh dalam kesepiannya. Saya meminta doa gitu dari jamaah semua dan pemirsa agar diampunin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu ngelihat judul bicara tentang asusila, bicara tentang akhlak, bicara tentang kerusakan moral, merinding saya. Hampir-hampir saya WA balik ke Faiz, ke Haji Agung dan kawan-kawan TV One, jangan gua dah. Kalau ngomong tentang impian, ayo sini mari sama saya. Kalau ngomong tentang bayar utang, sini mari. Kalau ngomong tentang bagaimana Ustadz supaya saya bisa punya jodoh, sini. Gua kawinin loh. Sama siapa kayak tar? Siapa yang belum punya rumah sini dah.
Tapi giliran ngomong soal akhlak, ya Allah, malu saya sama orang-orang yang tahu bahwa saya adalah bukan Ustadz Yusuf Mansur gitu. Mudah-mudahan apa yang kelihatan itu yang sebenarnya, amin. Saya juga lagi doa Bu, lagi doa aja sama Allah, ya Allah mudah-mudahan saya jadi Yusuf Mansur ini. Kan nama saya aslinya Jam'an ya, bukan Yusuf Mansur. Jadi saya pengen jadi dia juga gitu. Kayaknya orang ini bener amat gitu. Bener gitu, kalau di TV kayaknya lempeng gitu. Ya, tapi ketika saya mau tolak, saya lagi butuh doa ibu bapak semua. Dan kita butuh doa bersama. Ya, saya ngejalanin apa yang saya jalanin yang mudah-mudahan bisa saya share ke ibu dan bapak semua. Kita kan khawatir sama anak-anak kita, ya enggak? Matanya bagaimana, betul enggak? Telinganya bagaimana, betul enggak? Mulutnya bagaimana, betul enggak? Hah? Omongan Allah aja sama Nabi Allah Adam gak didengar. Bagaimana lagi omongan kita sama anak kita? Apa yang bisa menyelamatkan Adam alaihissalatu wassalam? Kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, ilmu gak ada guna, nasihat gak ada guna. Mau tembok kayak apapun ya, kita bikin peraturan segala rupa, tapi Allah berkehendak bikin anak kita hancur. Hancur tuh anak kita. Makanya tuh ya, saya suka bilang sama teman-teman, lu masuk kamar anak lu dah, lu pateahin kupingnya, lu pateahin tuh mulutnya, lu pateahin matanya, sambil baca Fatihah, lu usap tuh hatinya, biar lembut, biar nggak ngelawan sama orang tua, betul nggak Ji? Sebelum kasih minuman ke anak kita, kita bismillahin dulu, lu ludahin dulu tuh air minum, insya Allah tuh anak-anak nggak mau minum, tuh ludahin sama bapak. Ya jangan kelihatan sama anak kita, betul nggak? Betul nggak? Kita doain dah, bismillahirrahmanirrahim, terus tiup dah tuh air dah, gitu, terus kita kasih anak kita. Biar dia dapat air doa dari kita, bukan cuman air keringat, bukan cuman air kerjaan, bukan cuman air dagang, tapi air doa. Kita datang nih ke sekolah, kita nggak bisa sanggup ketemu kepala sekolah, kita ketemu security, betul tidak? Kemudian kita bilang sama security, Mbak, tolong jagain anak saya ya, anak saya anak baru di sini, tolong liatin, ini fotonya, ini anaknya, tolong jagain, kalau mau nyebrang tolong seberangin. Maka demikian pula lah ibu dan bapak, maka saya ambil kesempatan ini untuk mengingatkan diri saya dan kita semua, kita sering-sering berdoa, nitipin diri kita. Kenapa mati-mati ada zikir pagi, zikir sore aja Agung? Allahumma la takilna ila anfusina tarfata ainin. Kenapa mati-mati ada doa seperti itu diajarkan sama Allah dan Rasulnya? Kalian berdoa, apa bunyi doanya? Allahumma la takilna ila anfusina. Ya Allah, jangan engkau serahkan diri kami kepada diri kami sendiri. Tarfata ainin, walaupun cuman sekelebet dia punya mata ketutup begitu. Jadi kita datang dah ke Allah, kita gelar sholat 2 rakaat di malam hari, kita bilang sama Allah, ya Allah mataku bukan matamu, telingaku bukan telingamu, kemampuanku bukan kemampuanmu yang tidak ada duanya dan tidak ada batasnya. Ya Allah, hanya engkau yang sanggup memandangi anakku, hanya engkau yang sanggup mendengar apa yang menjadi kelakuan dari anakku. Gitu Pak, titip diri kita dan titip anak-anak kita. Insya Allah segmen 2 kita coba kupas sedikit. Terima kasih atas kesempatan ini buat saya. Sekaligus nanti kita akan berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, satu hal yang patut kita garis bawahi dari apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi, bahwa ternyata dalam keheningan, kemudian dalam kesepian pun kita memiliki potensi untuk melakukan tindakan asusila. Artinya tindakan asusila bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Tetapi yang sangat jelas sekali bahwa Allah memberikan kepada kita semacam proteksi, doa untuk terus berhubungan dengan Allah, karena segala sesuatu yang kita lakukan sendiri tanpa kehadiran Allah itu adalah mustahil karena kita lemah. Lantas bagaimanakah agama Islam memandang asusila? Insya Allah itulah yang akan kita bahas dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Ya Alhamdulillah, kembali lagi saya Yusuf Mansur. Sekali lagi saya minta doanya dah, biar lempeng, amin. Biar lurus, amin. Biar Allah ampunin saya, amin. Biar di belakang panggung buat saya sama dengan di depan panggung, amin. Ketika sendiri sama dengan rame-rame, amin. Dan saya doain ibu bapak juga selamat, amin. Bahagia, sukses dunia akhirat, amin.
Baik, kita sekarang lihat. Kita lihat sekarang. Apa coba ya yang membuat manusia itu menjadi selamat? Kalau kita bicara nggak mungkin orang pinter kegelincir, nyatanya rata-rata yang kegelincir orang-orang pinter. Orang-orang hebat. Orang-orang kuat. Orang-orang terpandang, terpelajar, betul tidak? Saya aja nih kadang-kadang, bukan kadang-kadang mikir mulu gitu. Ya Allah, saya ada di di jalan yang kepleset dikit aja nih, habis sudah. Beneran, ya Allah gitu. Nah, kemudian saya menyadari gitu, pakai analogi tadi, titip sendal ya Pak, gitu. Titip sepatu ya Pak, lalu sendal saya dijagain, sepatu saya dijagain, betul tidak? Kita kemudian ke parkiran, titip parkir ya kan, titip motor, titip mobil. Lah sekarang bisa-bisanya kok kita nggak pernah nitip anak kita sama Allah. Padahal begitu dia cium tangan sama kita, kemudian dia salam ya, habis itu kita udah nggak tahu lagi dah, benarkah dia ke sekolahan, benarkah dia ke pesantren, benarkah dia ke kursusan, betul Pak. Ada satu cerita, masya Allah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan sampai itu terjadi sama anak-anak kita. Ada sekelompok anak nih, 6 orang Pak. Tadi nggak pada tahu nih satu sama lainnya. Pokoknya taunya nih 6-6-nya orang tua tuh ada pelajaran tambahan. Pamit, nggak pulang dulu katanya. Nih masih bocah nih, masih SMA. Lah satu kelas 2. La ilaha illallah, udah kayak begitu pikirannya. Pamit, ada pelajaran tambahan katanya. Hah? Ya namanya orang tua makanya seneng aja ada pelajaran tambahan, betul nggak? Tapi Pak, ibu bapak yang dirahmati Allah, ada satu bapak yang ngecek karena udah kesorean begitu, ngecek nih, cek ke supir, ada di mana? Dia kata di hotel Anu, bingung dia. Oh pelajaran tambahan bisa ada di hotel. Oh iya ibu sering di sini kok katanya gitu. Ini orang tua yang satu berangkat ke hotel yang bersangkutan. Ternyata di hotel itu 6 orang alias 3 pasang satu kamar lagi bebot kayak begitu. Coba kalau udah kayak begitu judulnya, kita jadi orang tua gimana? Satu pasti merasa gagal jadi orang tua ya. Padahal kan kita nggak gagal-gagal amat, betul nggak? Kita nyokolahin dia, kita usaha dengan jalan keringat yang halal, betul nggak? Ini ujian bagi kita, ibarat Kanaan. Bagi Nabi Nuh alaihissalam, 8 dia nabi Pak, Nabi Nuh itu. Kok bisa jadi punya anaknya Kanaan begitu? Hah? Kita jangan mikir begini, ya Nabi begitu apalagi kita. Ya enggak, maksudnya kita benar-benar minta nih sama Allah. Coba ibu coba rasain, bapak coba rasain. Pernah enggak ibu bapak gitu ya, sekali gitu dalam satu malam nitipin anak-anak kita sama Allah. Ibu nganterin anak ibu ke pesantren saya, bapak nganterin anak bapak ke pesantren saya, lalu bapak ketemu saya, ibu ketemu saya, atau ketemu pimpinan pesantren di Darul Quran. Apa yang ibu dan bapak katakan? Pak Ustadz titip anak saya ya. Nah pernahkah kita berpikir seperti itu lalu mengucap kepada Allah Jalla Jalaluh, ya Allah anak saya ngekos di Depok, ngekos di Jogja, ngekos di Solo, ngekos di mana tempat dia ada ngekos, ya Allah jaga dia gitu. Gitu titip dah, titip. Lalu hari ini ma bu, kita yang sendiri nih jaga. Sementara yang nyerang dia coba. Yang nyerang dia apa coba? Instagram, Facebook, Line, kemudian WhatsApp, internet ini, internet itu. Yang nyerang dia banyak. Terus kita sendirian jaga. Udah gitu kita sebagai penjaganya ini payah pula lagi. Mata kita juga sering melesetnya, kuping kita sering melesetnya. Kita bukan the good keeper. Kita bukan the best keeper, kita bukan penjaga terbaik buat anak kita, banyak melengnya, ya kemakanlah anak kita. Kecuali kita toponya nih, dari pagi sampai pagi lagi, kita zikrullah nggak ada berhentinya. Waduh Pak, kita tahu dosa kita apa? Kita ketemu orang aja jadi berdosa, biasanya orang ketemu orang lain jadi manfaat, ini kita ketemu orang sama orang jadi berdosa. Ngomongin orang, ngejelekin orang. Yang begini dengan mulut kita begini kita jagain orang, jagain anak kita nggak mempan.
Tentu ilmu jalan, bismillah. Nasihat jalan, bismillah. Tapi jangan lupa sering-sering nitipin. 1000 kali terjadi perdebatan, tapi saya mah 1 kali 1 yasin buat anak-anak saya. Insya Allah 1 hari begitu ya. Kalau lagi kelempengan nih, kalau lagi kelempengan 1 anak 1 yasin. Oh takut banget kita melenceng punya anak. Oh lagi gimana-gimana kita bungkus dah sekali yasin dah. Kalau lagi lempeng, lagi banyak waktu kita fatihahin satu-satu. Al-Fatihah buat Wirda gitu. Al-Fatihah buat Kumi. Ya kan banyak perdebatan nih. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum. Ya mau diapain lagi, namanya gue perdebatan ada. Kalau saya kan menganggap baca Quran itu pengantar doa toh. Iya kan? Saya pengen doa nih, ya Allah titip anak saya. Sebelum saya doa saya baca Fatihah. Nggak ada perdebatan, kalau diuraikan insya Allah tidak ada perdebatan. Tapi kalau lagi enggak gitu, lagi sibuk banget, ya Allah saya baca Fatihah nih buat anak-anak saya, Wirda Kumikun Hafiz Aisyah, biar pada lempeng hidupnya, biar pada benar, matanya benar, kupingnya benar, badannya benar gitu. Al-Fatihah gitu. Kalau lagi lempeng gitu ya, kalau lagi sehat badan, enak pikiran, saya gelar sholat 2 rakaat. Yang ini buat orang tua saya. Yang ini buat rumah tangga saya, yang ini buat anak turunan saya gitu. Kalau lagi lempeng nih banyak waktu, habis isya saya geber dah. 2 sekalian olahraga begitu. Iya benar. Kan habis isya boleh kita sholat sunnah qiyamul lail. Ya jangan tahajud perlu tidur. Kayak tarawih aja begitu. Habis sholat isya nih dari masjid, ba'diyah pulang ke rumah, tancap je. Anak kita sakit lu gak sholat lah. Ya kan sama. Sakit dibawa ke rumah sakit, ketemu siapa? Dokter. Lah kita sholat ketemu siapa? Ketemu Allah kan. Sholat 2 rakaat kita kasih tahu, ya Allah anak saya demam nih. Panasnya sampai 39 nih. Allahu Akbar. Gitu Ji. Gitu sering-sering nitip. Kalau sering-sering nitip nanti Allah terlibat. Nah begitu kemudian orang pada datang. Oi motor saya hilang. Parkirnya di mana Pak sampai hilang? Ya tadi saya pakai di pinggir jalan. Ya Bapak gak nitip sama saya. Ya kalau gitu mah di luar tanggung jawab kita Pak. Coba kalau kita datang, motor saya hilang, parkir di mana? Di dalam. Mana buktinya? Nih. Oh ya siap. Kita ada asuransi kita ganti Pak. Subhanallah. Lah kita nitip enggak. Lalu anak kita rusak. Ya jangan komplain. Jangan komplain. Allah bilang, lah kamu gak pernah nitip. Giliran anak kamu berzina, anak kamu dizinain orang, anak kamu hamil, anak kamu menghamili orang, kamu komplain. Ya Allah anak saya macam mana. Kata Allah, lah kamu gitu. Nah mumpung belum terlambat kita titip diri kita. Lah umatnya Nabi dititipin sama Nabi, saking Nabi khawatirnya. Kan Nabi gak mau Pak dicabut dulu nyawanya, ingat gak? Begitu datang Israel, disuruh pulang tuh Israel. Hebat gak? Cuma Nabi loh. Bapak bisa gak begitu? Israel datang nih, kata Bapak sono tuh ketua DKM dulu. Solehan dikit dia mah. Nggak bisa ya. Tapi Nabi Muhammad, waduh, gagah Pak. Emang dipesan sama Allah kan. Kalau nanti Nabi Allah Muhammad menolak, kamu cabut nyawanya pulang. Hebat. Israel datang minta izin. Nabi bilang nggak mau dulu dicabut. Saya pengen nanya dulu sama Allah gitu. Pengen ketemu dulu sama Jibril gitu. Keren. Terus apa sih yang membuat Rasulullah menjedak sedikit supaya jangan diambil dulu nyawanya? Kita Pak, Allah pengen nitipin ya. Rasulullah pengen nitipin kita sama Allah. Coba tuh. Bapak nih ngawinin putri Bapak. Bapak kan ngomong tuh sama mantu ya kan. Bapak titip ya putri Bapak. Bapak gak pernah lo ngegebukin anak Bapak. Kamu sekarang jadi suami dari anak Bapak. Titip ya Pak. Biar gimana dia orang Pak. Yang begitu itu sama Allah. Cakep. Apalagi nanti segmen 3 kita nitipnya bayar. Asik gak? Ntar tapi. Jadi kita nitip sama Allah bayar. Betul gak Ji?
Jangan cuma nitip loh, bayar. Seperti apa nanti setelah yang berikut ini? Masya Allah, Asik. pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali. Allah menciptakan manusia dan diturunkan di muka bumi ini dalam waktu yang sementara, tetapi Allah tidak membiarkan manusia terombang-ambing. Allah memberikan bekal kepada kita berupa doa untuk terus berhubungan dengan Allah. Tetapi sayang sekali, ada sebagian manusia yang percaya diri tanpa pernah menggunakan doa tersebut untuk menjadikan dirinya diproteksi oleh Allah. Maka sangat jelas, kemaksiatan dari manapun arahnya akan terus menyusup ke dalam dirinya. Insya Allah bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan, kami masih memberikan kesempatan bagi Anda untuk mengirimkan melalui Twitter atau di Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag Asusila. Kami akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Ya alhamdulillah. Buat bapak ibu yang dapat kopi, minum dah silakan. Tinggal bayar ntar. Ibu bapak yang dirahmati Allah jamaah, kita nih dikasih nih sama orang cincin. Orang pasti bilang sama kita kan, lo jaga lo cincin dari gua gitu kan. Kita dikasih nih sama orang tanah, kita disuruh jaga tuh tanah, manfaatin yang benar, tanam yang baik, betul nggak? Kita dikasih izin sama orang untuk kemudian nempatin rumah, dibagi tuh rumah. Apa kata orang, lo jagain rumah gua, betul nggak? Seneng nggak dia kalau ternyata rumahnya dijaga sama kita? Seneng, bersih, terawat, apalagi tanaman tumbuh macam-macam, betul nggak? Nah kita ini dikasih sama Allah apa diri kita? Kita ini dikasih, bukan gratis ini. Ku anfusakum. Kita disuruh jaga, Allah ngasih diri kita, kita disuruh jaga. Kemudian apalagi pemberian dari Allah yang paling mahal? Wa ahlikum, aku juga memberi kamu semua itu keluarga. Punya orang tua, punya paman, punya bibi, punya istri, punya suami, punya anak, punya ponakan, punya adik ipar, punya besan. Itu semua keluarga kamu semua jaga. Tapi kita manusia jangan buru-buru bilang siap. Jangan, pakai apa lo jaga, emang lo ngerti? Emang lo bisa, emang lo mampu? Jangan bilang sama Allah sering sujud. Ya Allah saya gak mampu jaga. Lihat ya banyak para ayah yang sombong. Kerjaannya nyari duit buat anaknya. Ketemu? Enggak pak. Gua kasih tahu. Banyak ibu-ibu yang sombong. Kerjaannya ngumpulin duit, nyari duit. Buat anaknya ketemu? Enggak. Sering lapor sama Allah. Ya Allah saya punya anak. Dari mana sekolahnya kalau bukan kau yang sekolahin? Gitu ngomongnya. Saya punya anak pengen kuliah lah, kalau dia nggak kuliah bagaimana jadinya? Tapi siapa yang bisa ngulahin kecuali engkau ya Allah? Gitu ngomongnya. Jangan so jago. Makanya saya sering bilang datang ke Allah dah, datang ke Allah dah. Sering-sering datang ke Allah. Doanya saya ajarin. Doanya adalah doa yang ibu bapak udah hafal. Ayo ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dia doanya. Minta supaya apapun yang Allah berikan di dunia ini semuanya menjadi hasanah. Punya motor, motornya hasanah, jadi kebaikan. Banyak orang maksiat dengan motornya. Punya kerjaan, kerjaannya jadi hasanah. Punya bisnis, bisnisnya jadi hasanah. Punya teman-temannya jadi hasanah. Punya keluarga-keluarganya jadi hasanah. Betul nggak? Termasuk punya anak keturunan juga jadi hasanah. Kemudian waqina ada benar. Minta sama Allah supaya jangan sampai kita semua kena azab neraka. Maka apapun nanti perilaku yang membuat kita nanti nyemplung ke neraka, Allah hindarkan. Kita punya anak sering disolatin, sering di ngajiin, sering disolawatin, betul nggak? Tiba-tiba ada yang jemput ketabrak. Nggak jadi jemput anak kita. Lagi mau bermaksiat, ya dia masuk bioskop berdua sama pacarnya. Kita nggak tahu. Kita orang tuanya bener aja kayaknya, betul nggak? Kadang-kadang orang tuanya DKM masjid, kadang-kadang orang tuanya guru ngaji. Tapi kelakuan anaknya di kota lain, dia berduaan sama orang lain, nonton di bioskop. Tapi begitu dia duduk sebelah paman dia. Itulah cara Allah menyelamatkan. Duk, kamu di sini. Iya paman. Siapa itu? Nggak tahu, nggak kenal. Gitu. Masa iya nggak kenal berduaan? Gue bilangin mama lo nih. Gitu.
Iya Pak. Dan belum tentu orang di sebelah dia adalah pamannya. Belum tentu. Allah mengutus malaikat menyerupai pamannya. Seakan-akan itu pamannya hanya untuk menyelamatkan anak ini berdua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada aja judulnya. Anak kita pengen ketipu Pak. Tiba-tiba hujan segede-gedenya. Calon penipu ini nggak bisa jalan dia. Nggak ada jas hujan dia. Begitu hujan berhenti dia nyampe, kita udah dijemput sama kakek. Cucunya kita udah dijemput sama kakeknya dia. Padahal belum tentu kakeknya itu kakeknya. Gitu, belum tentu Pak. Belum tentu. Ada di mana kamu? Ada di rumah Kong. Ayo anterin Kong. Lah tapi saya mau janjian sama orang. Janjian gimana? Hujan begini janjian. Udah lu bilang aja sama dia ntar abis engkong pulang baru lu janjian sama dia. Iya dah gitu. Begitu orang itu datang, emang dia penipu. Nggak ada kita punya cucu, nggak ada kita punya anak. Nah, udah diselamatin sama Allah. Begitu janjian lagi, keburu ketangkep dia. Nah, itu dia. Selamat. Ya. Nah, sesuai dengan apa yang tadi kita bilang nomor 2 tadi, segmen 2. Jangan cuma minta, tapi bayar. Bayar dong. Nitip sepatu, jangan bayar di belakang, di depan. Dijagain betul. Situ nitip sepatu nih, kasih gocapan. Bang, jagain sepatu saya, ini gocap buat ente. Itu dipegangin sepatunya itu. Kanan kiri dipegangin, betul nggak? Betul nggak? Lu nggak pernah bayar, taruh di bawah. Lu nih nitip motor sama parkir, betul nggak? Kalau ente bener-bener nitipin, Masya Allah, tempat pun dia siapin. Tempat spesial dia siapin. Apa? Ini mah orang bayarannya beda. Nah karena itu ibu bapak yang dirahmati Allah, saya ngingetin. Kalau emang belum bayar sama Allah, kita nitipin anak kita bayar. Satu anak kalau bisa ya bayar pakai 2 anak yatim. Bayar pakai 2 anak yatim. 1 anak yatim buat kebaikan anak kita biar muncul. 1 anak yatim buat nutup keburukan anak kita supaya enggak ada munculnya. Ustadz, kalau anak saya 7 bagaimana? Ya nasib loh, 14 berarti. Ya mau bikin anak nggak mau sedekah gimana loh? Entar tambah susah ya. Nah terus makin banyak sedekahnya makin keren. Contoh ibu bapak punya tanah 1000 meter. Itu ceburin jadi asuransi anak. Bismillah ya Allah. Nih tanah saya jagain, belum tentu anak saya selamat. Bismillah dah, mau saya wakafin aja. Mau saya jadiin musola, mau saya jadiin masjid, mau saya jadiin rumah tahfiz, mau saya jadiin madrasah. Woi keren, cakep. Cakep. Jadi kalau 1 anak berbandingnya 1000 anak. Masya Allah Pak. 1000 anak. Jadi 500 anak ngedorong kebaikannya. 500 anak ngejagain keburukannya. Top insya Allah. Nah kalau gak bisa 1000 ya berapa kira? Ya bulanan kita bayar. Kita sedekah nih buat anak. Setahun sekali kita potong sapi buat anak gitu. Setahun sekali kita potong kebo, potong kambing, gak mampu potong ayam, gak mampu beli di warteg dah bagian. Ya potong 2 potong itu buat asuransi anak. Lah kita cuma minta-minta doang gak ngasih gimana loh. Jangan cuma minta dong. Kita asuransi anak, children insurance. Dan the best children insurance, giving bos, sedekah. Zaman Wirda kecil dulu, 1000 saya. Biiznillah, oh Ustadz Ria nih. Gue Ustadz Yusuf. Belum ganti nama jadi Ustadz Ria. Lah itu cerita-cerita Wirda 1000 anak yatim. Lah emang Ji, gue orang susah. Gue pengen anak gue jadi orang. Lah saat itu kan saya orang susah benar. Oh sekarang saya orang kaya ya. Bukan main. Lah nyebut aja ya nggak Ji. Daripada orang teriaknya susah mulu ya nggak? Lah saya orang susah. Pengen anak saya ini jadi orang senang bagaimana? Loh saya punya duit dikit buat anak saya. Buat anak saya. Tapi gue nggak kasih dia. Kalau gue kasih dia ntar dia gak dapat apa-apa. Bayangin coba ketika dulu saya nyari TK buat anak saya. Punya duit 5 juta. Terus saya bilang sama istri saya. Daripada kita sekolahin anak kita 5 juta nih. Kita bagiin aja duitnya. Terserah Allah aja dah mau sekolah-sekolah enggak gitu. Tapi hasilnya apa coba? Allah ngasih saya sekolah. Ini luar biasa loh. Coba dah. Nih siapa nih ibu atau nenek ya. Yang punya kalung, giwang, anting, cincin, ada? Nggak mau ngaku nih. Takut diminta lo ya.
Bu percaya kalau anak ibu ketangkap sama polsek punya polisi ya, sama Polres, ibu jual-jual juga tuh cincin, jual-jual juga tuh giwang, jual-jual juga tuh kalung, betul nggak? Hah, buat nebus anak kena narkoba, betul nggak? Sebelum begitu judulnya, copotin duluan. Copotin duluan, sodakohin duluan. Insya Allah Ji, bebas razia. Nggak kelihatan. Iya maksudnya nggak bakal kena penyakit begitu. Penyakit narkoba lah apa segala macam. Dan selamat dari perbuatan buruk orang lain. Nah tiap malam Jumat ibu sedekahan sama anak-anak yatim. Jumat pagi kumpulin anak-anak. Bagiin makanan. Bilang sama Allah, ya Allah aku titip anakku kepada engkau ya Allah. Dan aku sedekah buat anak-anak yatimmu ya Allah. Cakep. Insya Allah nanti diterusin sama guru saya Kiai Sumarno Syafi'i. Saya bareng-bareng sama masyarakat Indonesia ini bertolak ke GBK. Asik, nonton bola kita. Mau ikut nggak lo? Mau ikut nggak? Punya tiket nggak? Udah dah, doa aja ya nggak? Ya ini kali pertama GBK dipakai nih. Mudah-mudahan insya Allah bukan cuman Asian Games, tapi Piala Dunia, betul nggak? Insya Allah. Udahlah, mudah-mudahan ya anak-anak kita semuanya prestasi semua, amin. Amin. Berprestasi bukan cuma di urusan masjid, tapi juga di urusan stadion, di urusan olahraga, di urusan bisnis, di urusan organisasi, di urusan politik, di urusan akademis, di kampus, di sekolahan, di kerjaan, di pabrik, di pasar, insya Allah. Makanya Pak, gedein sedekahnya. Ya, banyakin doanya. Sholat malam jangan 2 rakaat, bagi-baginya terlalu banyak. Anak 7, sholat 2 rakaat, yang benar. Sholat duha 2 rakaat, padahal bini 3. Yang bener aja loh. Sholat duhanya yang banyak, sedekahnya yang banyak. Sholat malam yang banyak, apalagi udah jadi nenek, udah jadi kakek, cucunya lebih banyak, betul nggak? Termasuk petinggi negeri, pemimpin negeri. Jangan cuman pakai otak, jangan cuma pakai otot. Makin jadi wali kota, makin jadi bupati, makin jadi gubernur, makin jadi menteri, makin jadi presiden, kudu bangun malam yang benar, nitipin rakyatnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa Rasulullah tiap malamnya relatif lebih panjang daripada tidurnya. Kenapa? Nitipin kitanya panjang benar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dah, mudah-mudahan kita ketemu lagi ya. Insya Allah nih kita doain TV One ya, barokah, amin. Ini TV One mudah-mudahan untungnya ya ribuan kali lipat gara-gara menjadi fasilitator kita yang ngaji, amin. Ya mudah-mudahan TV One besok ada TV2, TV3, TV4 ya. Ada TV5. Dari dulu TV One mulu nih, atu-atu ya. Mudah-mudahan ada 2, ada 3, ada 4 gitu ya. Saya serahkan kembali kepada Haji Agung. Mari kita berdoa bersama sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukan cuma ngejaga diri kita dan anak kita, tapi ngejaga semua kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, bahkan ngejaga bangsa kita dan orang sedunia ini amat turunan hingga akhir zaman. Ala hadhin niyah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, titip diri kami semua ya Allah. Titip juga keluarga kami. Titip orang-orang tua kami. Titip ya Allah anak turunan kami hingga akhir zamanmu. Mudah-mudahan menjadi keluarga, menjadi individu, menjadi anak turunan yang saleh salehah. Apalagi bisa menjadi penghafal Quran. Selamat dan menyelamatkan, bahagia dan membahagiakan, manfaat dan memberi manfaat. Ya Allah panjangkan umur kami semua dalam ketaatan. Hindarin kami semua dari apa yang membuat engkau menjadi murka. Hindarin diri kami semua dari apa yang membuat engkau menjadi tidak ridha. Hindari diri kami berurusan dengan hukummu dan hukumnya pemerintah. Hindari diri kami dari urusan sama engkau ya Allah, dan berurusan sama polisi, sama tentara, sama orang-orang yang membuat kami jadi susah dunia dan akhirat. Ya Allah, apa yang menjadi kesalahan kami, dosa kami, ampunin ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah ilmu ini bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahirabbil alamin. Selamat melanjutkan dengan Kiai Sumarno Syafi'i, itu guru saya. Saya bertetangga dengan beliau, dengan kebaikan beliau, dari Quran ada. Mudah-mudahan Allah sampaikan dia panjang umur, insyaallah amin, dan barokah hidupnya. Jazakumullah khairan jazaa. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Yusuf Mansur yang telah memberikan paparan kepada kita, dan insya Allah di segmentasi selanjutnya nanti Kiai Haji Sumarno Syafi'i akan menjelaskan kepada kita itu tentang dampak perbuatan asusila terhadap kehidupan generasi penerus. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang asusila, dan tadi Ustadz Yusuf Mansur secara umum telah memaparkan makna daripada asusila, dan kita sekarang akan lebih dalam lagi untuk mencermati dampak daripada asusila terhadap generasi muda. Kiai Haji Sumarno Syafi'i akan memaparkan kepada kita. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Summa salatu wassalamu ala mala nabiyya ba'da sayyidina wan nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segenap para jamaah yang berbahagia, pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada, dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang ini kembali kita bersua dan berjumpa dalam satu pengajian akbar rutin mingguan yang diadakan Damai Indonesiaku, yang dengan harapan dan doa kita, hadir duduk kita di saat ini, di tempat ini, insya Allah akan jadi wasilah kumpulnya kita kelak nanti di sorganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, fenomena pergerakan jalan dinamika kehidupan yang begitu cepat. Terkadang kita ini hilang kendali. Bu, apalagi dengan majunya teknologi, world cyber yang sekarang berperan di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga akhirnya membentuk karakter kehidupan kita dan anak kita. Iya kalau kita masih punya benteng, iya kalau kita masih punya pertahanan. Tapi kalau sudah yang namanya benteng jebol, pertahanan bobol, maka apa yang terjadi? Akan terjadi degradasi moral, pergeseran nilai kecenderungan hidup manusia ke arah hedonisme materialis ini yang paling membahaya. Karena itu syukur alhamdulillah, tema kita hari ini cerdas, asusila dalam genggaman generasi. Baru-baru ini kita dengar viral berita yang mengejutkan. Betul atau betul? Apaan? Tuh, berita. Udah belum apa-apa, main betul aja. Ya, berita yang menghebohkan. Bayangkan seorang anak berbuat asusila dengan wanita dewasa. Serem apa serem? Bu, mengerikan, menakutkan, menegangkan, memilukan, ujungnya memalukan. Memilukan dan memalukan. Bagaimana orang sekarang mempunyai rasa malu ketika jebol imannya, hancur benteng pertahanannya, hedonisme materialis kehidupan manusia yang begitu memuncak di tengah-tengah kehidupan saat ini. Maka disinilah peran kita selaku umat, peran yang namanya selaku umat yang beragama, peran iman harus betul-betul kita bentengi, kita pertahankan. Padahal saudara hadirin rahimakumullah, dalam surat An-Nahl ayat 90. Baca yang nanti di rumah Al-Quran. Allah memberikan jalan bagaimana menata kehidupan sosial. Bila kehidupan sosial ini baik, maka akan sukses dan berhasillah pembangunan bangsa dan negeri ini.
Inilah falsafah lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Buat apa? Badan keker, jiwa rapuh. Sehat, kuat, makan banyak, jiwanya keropos. Betul apa betul? Iya apa iya? Ini kan kalau udah jiwa yang keropos Pak, ibarat bangunan megah, pondasinya lemah, ketiup angin, ambrol semua. Bu, ibu, apaan? Orang-orang kalau diajak ngaji Mas Agung begini modelnya. Tanggap, cuman begitu. Ya namanya perempuan beban banyak, pikiran juga luar biasa ya Bu. Betul apa betul? Apa Pak yang harus kita bangun? Nah 3 pilar yuk baca surat An-Nahl. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.